Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali mempelajari cost estimation kali ini seri ketiga. Seri ketiga ini adalah kita mempelajari tentang purchase equipment atau equipment yang kita beli, biasanya main equipment. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena sebelumnya di referensi kita di buku 1 kita memiliki prinsip-prinsip untuk menghitung EPC cost atau overall cost dari purchase equipment. Itu ada di buku 1 dan juga di buku 2 juga ada ya. Malah di buku 2 itu ada detail mengenai masalah menghitung harga equipment dari kapasitas. Makanya di sini disebut sebagai product and process design. Jadi nanti akan melibatkan hasil dari proses desain untuk menghitung cost. Nah, kita akan bahas hari ini insya Allah. Nah, kenapa purchase equipment itu sangat penting kita bahas? Karena dari purchase equipment inilah nanti kita akan bisa melihat EPC cost-nya. Kita lihat. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fixed capital investment ya. Ini kurang lebih harga EPC cost-nya. Itu bisa dicari dari equipment cost dikalikan faktornya. Ya, faktor itu faktor di sini. Kalau pabriknya itu banyak pabrik solid, maka dikalikan 3,9. Harga equipment dikalikan 3,9, ketemu EPC cost-nya. Harga equipment dikalikan solid fluid processing plan-nya, ketemu harga EPC untuk solid fluid processing plan. Kemudian untuk fluid processing plan juga dikalikan 4,8 ya, dari harga equipment akan ketemu fit capital cost investment-nya atau EPC cost-nya. Jadi sangat penting untuk menentukan, untuk mengetahui, untuk mencari nilai dari equipment cost ini. Nah, equipment cost itu bisa juga nanti sangat penting untuk mencari detailing seperti ini. Bahkan kalau mau melihat misalnya proses equipment cost, equipment-nya kita sudah ketemu, misalnya 100.000, maka ke bawahnya ini runtutannya untuk instrumennya berapa, sampai biaya installnya ya. Jadi ini harga instrumen material plus install, piping terinstall, electrical terinstall, semuanya bisa dicari berdasarkan percentage dari purchase equipment. Jadi penting banget yang namanya purchase equipment ini untuk bisa kita ketahui ya, untuk mendapatkan nanti nilai EPC cost-nya. Atau di sini kita lihat di purchase atau dari purchase equipment untuk mendapatkan fixed capital-nya, harga EPC-nya gitu ya. Ini semuanya menggunakan E, purchase equipment pakai E, ini basisnya 100.000 misalnya, maka instalasinya 39% E, instrumennya 28% dari E, pipingnya 31% E, dan lain sebagainya. Sehingga nilai E ini atau nilai harga dari main equipment yang dibeli ini sangat amat penting untuk kita ketahui. Nah, kita mencarinya bisa dengan quotation ya. Tetapi kalau di awal untuk top down saya kira untuk quotation agak susah kecuali kita punya database yang bagus. Ya, lalu bagaimana kalau kita tidak memiliki database yang bagus? Kita bisa melakukan pendekatan dengan sistem yang akan kita sampaikan berikut ini. Insya Allah berguna. Baik. Di sini adalah cost estimation untuk general equipment ya. Ini untuk general equipment. Nanti kapan-kapan kita akan membahas bagaimana khusus untuk mechanical, untuk piping ya, untuk rotating kita akan bahas. Baik. Di sini ada misalnya di sini keterkaitan dengan yang menggunakan absorben ya, vessel absorben, baik itu absorbennya aktif alumina dan lain sebagainya, ada persamaannya gitu ya. Jadi di sini ini adalah nama equipmentnya. Kemudian di sini untuk parameter untuk mencari harganya. Ya. Jadi kalau untuk absorben yang perlu diperhatikan adalah bulk volumenya berapa. Kalau Anda tahu bulk volumenya, maka Anda tinggal masukin ke dalam rumus ini, akan ketemu cost-nya langsung. Jadi CP itu adalah cost-nya sama dengan 35 dikalikan bulk material dalam feet. Ya, pangkat 3. Sorry, bukan bulk material, bulk volume, satuannya feet pangkat 3, langsung dimasukin sini, ketemu cost-nya, ketemu harganya purchase order. Tapi ingat sekali lagi, ini adalah purchase order tahun buku ini dibuat, kurang lebih tahun 2000. Maka nanti harus dikalikan indeks tahun
tahun ini. Tahun ini misalnya 2020 berapa indeksnya. Nanti bisa dikomparasi dengan harga itu ya. Pakai perbandingan biasa. Kemudian untuk agitator, ini yang penting adalah motor HP-nya berapa. Kalau motor HP-nya ada, maka akan ketemu di sini. Kebetulan di sini rumusnya dipecah-pecah antara motor HP sekian gitu ya. Jadi sudah lebih detail. Kemudian sama juga nanti di sini untuk macam-macam ya, banyak, termasuk dryer ya, evaporator, itu semua ada. Kalau evaporator, exchanger dan lain sebagainya itu biasanya menggunakan heat transfer area. Kalau Anda tahu heat transfer areanya, maka bisa menentukan berapakah cost-nya dengan langsung memasukkan nilai A. A ini adalah heat transfer area pangkat sekian gitu ya. Oke. Di sini juga ada beberapa note ya. Note ini terkait dengan material. Ya, rata-rata material. Ini materialnya stainless gitu ya. Ini materialnya carbon steel. Jadi kalau nanti ternyata Anda berubah, ternyata materialnya dalam proyek saya bukan carbon steel, stainless steel. Ingat, kemarin kita sudah membahas bagaimana jika terjadi menghitung fixed capital ketika materialnya berubah. Ya, ada faktor-faktornya. Oke, insya Allah bisa dilihat di video sebelumnya yang membahas mengenai cost EPC. Ya, jadi di video yang kedua. Baik, ada juga di sini tentang heat exchanger. Heat exchanger juga dari heat transfer areanya. Oke, kemudian apalagi ya, di sini ada membran separation, itu adalah dilihat dari membran surface-nya. Kemudian yang paling terkenal apa ya, misalnya screen juga dilihat dari surface areanya gitu ya. Di sini ada semua. Bahkan ada beberapa yang sudah membuat range, sehingga kita bisa lebih mudah untuk menentukannya. Nah, di sini ada solid liquid separator, ada juga ya dari surface areanya, kemudian filter dari filtering areanya, kemudian conveyor belt ya, itu dari lebar dan panjangnya ya, macam-macam. Kemudian ini untuk orang teman-teman di power plant nih butuh untuk menghitung beberapa equipment yang sering muncul di cool power plant ya, biasanya di solid handling system. Nah, di sini ada apa namanya, feeder ya, belt screw, vibrator ya, kemudian conveyor, ada belt screw, macam-macam di sini ya. Ini adalah untuk teman-teman yang menangani handling, solid handling. Di sini juga ada ya, ini yang terkenal ya, misalnya ada storage tank. Storage tank itu misalnya open, ini nggak ada roofnya ya. Maka berapakah volumenya, tinggal range gini, maka dimasukkan ke sini. Jadi cost-nya sama dengan 14 dikalikan volumenya dalam galon pangkat 0, sekian. Note, ini materialnya adalah fiberglass. Kemudian kalau yang conroof, ini yang juga terkenal. Conroof itu kurang lebih dia bisa mengcover range sekian sampai sekian. Artinya apa? Kalau range Anda masih ada di dalam sini, kurang lebih ini masih akurat. Ya, nilainya segini. Ya, sekali lagi ingat, semua harga yang didapat di sini itu harus dikalikan indeks dengan indeks tahun ini. Oke. Kemudian material di sini juga harus diperhatikan. Kalau materialnya masih sama, oke. Tapi kalau tidak sama, harus disesuaikan lagi dengan material. Kemudian proses condition. Kalau proses kondisinya masih sama, oke. Kalau proses kondisinya sudah berbeda, sesuaikan dengan proses condition. Ada faktor-faktornya seperti yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya di EPC cost judulnya ya. Ini juga floating room ada dan lain sebagainya, vakum system juga ada ya. Kemudian ya itu saja kurang lebih yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan masuk ke yang lebih detail insya Allah di berikutnya untuk bagaimana menghitung pompa ya, kompresor, rotating equipment ya, baik itu pompanya sentrifugal ataupun reciprocating. Kemudian bagaimana cara menghitung pipa ya, harga pipa. Untuk nanti sampai terakhir kita akan menghitung bagaimana cara menghitung cost untuk engineering, kemudian untuk apa namanya sampai spool drawing dan lain sebagainya itu ada, termasuk nanti untuk commissioning ya, insya Allah kapan-kapan akan kita
jelaskan. Jadi sebelumnya ada sebuah surat Quran Al-Ankabut ayat 29. Maaf, ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watilka al-amsalu nadribuha linnas. Wa ma yaqiluha illa al-alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Ya. Nadribuha linnas. Dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Wa ma yaqiluha illa alimun. Ya, insya Allah ini berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.